kembali lagi bersama saya Angelina Liuspia dengan NIM 2021210124. Di sini saya kembali dengan materi atau pembahasan baru, yaitu mengenai peran pemerintah daerah, di mana penjelasan ini saya ambil dari buku Peta Konsep Desentralisasi dan Peran Pemerintah Daerah. Nah, mengenai peran pemerintah daerah, di sini ada pandangan tradisional mengenai peran pemerintah, di mana pandangan tradisional tentang peran pemerintah selalu mengacu pada apa yang diungkapkan oleh Adam Smith dalam bukunya yang terkenal, bahwa pemerintah memiliki tugas melindungi masyarakat dari pelanggaran dan invasi masyarakat lainnya, dan sejauh mungkin bertugas melindungi setiap anggota masyarakat dari ketidakadilan atau tekanan dari anggota masyarakat yang lainnya, serta bertugas menegakkan administrasi keadilan secara pasti. Pandangan ini menempatkan peran pemerintah secara terbatas hanya pada pertahanan, pengadilan, dan polisional. Nah, peran pemerintah berkembang menjadi fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilitas. Fungsi alokasi menunjukkan peran pemerintah untuk mengatasi kegagalan mekanisme pasar dengan menyediakan public good, atau dengan mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada agar dapat dipergunakan baik sebagai privat maupun public goods, dan menentukan komposisi dari public goods itu sendiri. Nah, menguatnya peran pemerintah tidak berarti lalu tidak muncul masalah. Persoalan baru timbul karena pada dasarnya pemerintahan juga tidak sempurna. Kegagalan pemerintah dalam memberikan layanan publik yang efisien, merata, dan memuaskan disebabkan oleh berbagai faktor. Karena tidak adanya kaitan langsung antara biaya dan pendapatan, maka terdapat kurangnya insentif untuk mencapai efisiensi yang lebih besar. Nah, untuk mengatasi berbagai kegagalan itu, kegagalan mekanisme pasar maupun kegagalan pemerintah tersebut, maka Osborne dan Keibler dalam bukunya yang terkenal yaitu mengenai Reinventing Government pada tahun 1992 mengusulkan bahwa sebaiknya pemerintah berorientasi pada pasar. Usul tidak berarti bahwa pemerintah seharusnya mempergunakan mekanisme administrasi yang lebih sedikit dengan memperbesar mekanisme pasar dalam mencapai tugas-tugas pemerintah itu. Nah, dengan menemukan insentif yang dapat mengungkit ribuan keputusan swasta, pemerintah seringkali justru dapat menyelesaikan lebih banyak tugas daripada yang dapat dilakukannya jika masih mempergunakan pendekatan komando dan pengendalian atau dengan sekedar membiayai program. Namun, menurut Starling pada tahun 1998 menegaskan bahwa apapun caranya, tugas utama pemerintah yang membedakannya dengan sektor swasta adalah terutama untuk menyediakan public goods daripada private goods. Selain itu, tujuan yang dibebankan kepada pemerintah juga untuk menciptakan keadilan, dan meskipun ada, tetapi jarang sekali yang berupaya menghasilkan laba atau keuntungan. Nah, selain itu, peran pemerintah daerah dalam memberikan layanan publik dapat tercerminkan dari penggunaan instrumen kebijakannya. Dengan melakukan analisis terhadap penggunaan instrumen ini, sebenarnya dapat diketahui bagaimana karakter pemerintah daerah apabila dibandingkan dengan unsur lain di luarnya. Dengan mengacu pada taksonomi instrumen kebijakan yang telah dilakukan oleh
Howlett dan Rames pada tahun 1995, maka dapat dibedakan 3 instrumen. Yang pertama yaitu instrumen wajib, yang kedua instrumen campuran, yang ketiga yaitu instrumen sukarela. Di mana instrumen wajib atau sering perlu disebut sebagai instrumen yang bersifat mengarahkan tindakan warga dan lembaga swasta. Dalam hal ini, pemerintah lebih mempergunakan otoritasnya untuk mengatur atau memerintahkan warga untuk melakukan tindakan tertentu atau regulasi atau mendirikan perusahaan yang dikendalikan oleh pemerintah untuk menjalankan fungsi tertentu yang dipilih, atau secara langsung melakukan penyediaan layanan publik melalui jalur birokrasi. Nah, yang kedua yaitu instrumen sukarela. Instrumen sukarela ini merupakan instrumen yang penting untuk mencapai tujuan kebijakan ekonomi maupun sosial. Terdapat 3 jenis instrumen yang dapat dikategorikan sebagai instrumen sukarela. Mereka adalah keluarga dan masyarakat, organisasi sukarela, dan pasar. Pemeliharaan anak, orang jompo, dan orang sakit seringkali mempergunakan mekanisme keluarga. Sementara solidaritas sosial dan ekonomi seringkali menggunakan mekanisme masyarakat. Yang ketiga yaitu instrumen campuran yang menggabungkan beberapa karakter dari instrumen wajib dan sukarela. Instrumen ini membiarkan keterlibatan pemerintah pada tingkatan tertentu dalam membentuk keputusan aktor-aktor non-pemerintah, sekaligus membiarkan keputusan akhir berada di tangan aktor yang ikut sendiri. Keterlibatan pemerintah ini berkisar dari yang paling kecil berupa penyebaran informasi, subsidi, pelelangan hak, sampai yang paling dalam seperti pemungutan pajak dan retribusi. Berikut kita masuk kepada model peran pemerintah daerah. Nah, penyelenggaraan pemerintahan daerah diidentifikasi dalam 3 dimensi, yakni dimensi ekonomi, yang kedua dimensi pemerintahan, yang ketiga itu dimensi politik yang berkaitan dengan bentuk demokrasi lokal. Yang pertama yaitu dimensi ekonomi yang berkaitan dengan sumber-sumber penyediaan pelayanan publik, baik yang menyangkut produksi maupun distribusi komoditas dan layanan di tingkat lokal. Penekanan sumber-sumber tersebut dapat berasal dari mekanisme pasar maupun badan-badan sektor publik. Yang kedua yaitu dimensi pemerintahan, membedakan antara peran pemerintah daerah yang lemah dengan yang kuat. Peran pemerintah daerah yang lemah ditandai dengan beberapa indikator, yakni rentang tanggung jawab fungsi atau kewenangan yang sempit, cara penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat reaktif, derajat otonomi yang rendah terhadap fungsi-fungsi yang diemban atau dijalankan, dan tingginya derajat pengendalian eksternal. Sementara itu, peran pemerintah daerah yang kuat ditandai dengan beberapa indikator, yaitu rentang tanggung jawab fungsi atau kewenangan yang luas, cara penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat positif, derajat otonomi yang tinggi atas fungsi yang diembannya atau dijalankannya, dan derajat pengendalian eksternal yang terbatas. Jadi di dimensi kedua ini, yaitu dimensi pemerintahan ini, ada kelemahan dan kekuatan dari dimensi pemerintahan ini, seperti yang saya katakan dari buku atau konsep desentralisasi dan pemerintahan daerah ini. Berikut kita masuk kepada dimensi ketiga, di mana dimensi ini merupakan dimensi politik yang berkaitan dengan bentuk demokrasi lokal yang mencerminkan bagaimana pemerintah daerah membuat keputusan.
Dalam hal ini ada dua titik yang berbeda. Pada satu titik ada penekanan pada demokrasi perwakilan, yakni suatu sistem yang mencerminkan preferensi masyarakat dinyatakan melalui sistem pemilihan lokal. Sekali terpilih, partai yang berhasil atau partai yang berkoalisi di dalam Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR daerah menganggap dirinya memperoleh mandat untuk menerapkan kebijakan yang dijanjikannya dalam pemilihan umum. Nah, itu penjelasan mengenai 3 dimensi. Berikutnya kita masuk pada peran pemerintah daerah menurut kasus yang ada di Indonesia yang telah diteliti oleh beberapa orang. Menurut penelitian Iksan, Supriyono, dan Muluk pada tahun 2003 lalu, menyangkut peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan layanan publik, menunjukkan bahwa hampir semua daerah di Indonesia berusaha untuk mempergunakan instrumen kebijakan yang bersifat wajib dalam memberikan layanan publik kepada masyarakat. Ada kecenderungan kuat untuk mempergunakan instrumen penyediaan layanan langsung, yaitu direct provision oleh pemerintah daerah. Hampir setiap dinas atau bidang kewenangan yang ada sejauh mungkin dilengkapi dengan perangkat aturan yang memungkinkannya menjalankan penyediaan sendiri layanan publik oleh pemerintah daerah. Selain penggunaan direct service provision dan regulasi, pemerintah daerah juga mempergunakan instrumen badan usaha milik daerah yaitu BUMN untuk memberikan layanan kepada masyarakatnya. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa sektor publik masih kuat dibandingkan sektor swasta dalam menyediakan layanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah masih secara intensif dan ekstensif mempergunakan instrumen wajib dalam berbagai bidang pemerintahan. Intensif dalam pengertian penggunaan instrumen tersebut semakin diperkuat dalam urusan-urusan yang ditangani. Ekstensif dalam arti pemerintah daerah berusaha memperluas ruang lingkup penggunaan instrumen wajib tersebut dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Penelitian Iksan, Supriyono, dan Muluk pada tahun 2003 ini juga mengungkap berbagai faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan daerah, utamanya yang berkaitan dengan peran birokrasi lokal. Keberadaan faktor-faktor tersebut dapat dijadikan landasan bagi penempatan model peran birokrasi pemerintah daerah di Indonesia. Keberadaan beberapa faktor ini sekaligus dapat pula dijadikan dasar bagi pengembangan model alternatif. Nah, alternatif model yang dapat dijalankan oleh pemerintah daerah dalam waktu dekat adalah pilihan antara Community Enabling Authority atau Market Enabling Authority, model Residual Enabling seperti yang banyak diusulkan oleh banyak negara maju, tampaknya bukan pilihan yang layak jika mempertimbangkan kondisi yang ada saat ini. Model Residual Enabling ini menempatkan pemerintah daerah sebagai penyelenggaraan layanan publik yang sama sekali tidak dapat dilaksanakan oleh sektor lain di luar pemerintah daerah. Perubahan menuju alternatif terakhir tersebut terasa terlalu cepat dan mendasar sehingga akan menimbulkan gejolak dan ketersendatan pemerintah di daerahnya. Pilihan terhadap model Market Oriented Enabling Authority tampaknya lebih sesuai bagi daerah kota yang sebagian besar wilayahnya bercorak perkotaan bukan perdesaan. Karena di wilayah perkotaan telah berkembang mekanisme pasar, maka lebih dimungkinkan penyediaan layanan yang didominasi oleh sektor swasta. Dengan demikian, peran pemerintah daerah dalam penyediaan layanan publik lebih dipermudah dengan menguatkan sektor swasta ini. The Market Oriented Enabling Authority merupakan kombinasi dari penekanan pada strong market ataupun kekuatan pasar dengan peran pemerintah daerah yang kuat, disertai
penekanan pada demokrasi partisipatif. Nah, itu penjelasan saya mengenai peran pemerintah daerah di bab 6 di buku Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah ini. Semoga apa yang saya jelaskan dapat berguna dan memiliki manfaat yang besar bagi pembaca dan pendengar. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.